Nah kalau waktu SMP ya itu tadi. Jadi saya terlalu sibuk sama kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. PKS, marching band, OSIS itu semuanya pasti setiap hari itu selalu ada yang harus dikerjakan atau selalu ada yang harus diurus. Kalaupun nggak ada yang harus diurus atau nggak ada yang harus dikerjakan, itu pasti pengennya tuh ngumpul aja sama anak-anak. Makanya untuk saya masa SMP itu masa yang paling 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 berkesan deh istilahnya gitu dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TPI yang berbahagia semua. Apa kabar? Jumpa dengan saya Hedi Yunus pada hari ini. Senang sekali saya juga bisa menjumpai Anda semua. Sekilas tentang diri saya untuk di awal acara ini. Nama saya Hedi Yunus. Sebenarnya nama aslinya adalah Hedi Sulaiman. Nama di akte kelahiran ya Hedi Sulaiman. Kebetulan yang eh, apa ya? Dokter yang narik saya dari perut ibu saya adalah dokter Sulaiman gitu loh. Kemudian bisa diartikan juga apa ya? Katanya sih kata ibu saya soleh dan iman gitu. Yang soleh dan beriman. Amin mudah-mudahan insya Allah. Kemudian juga waktu kecil, kita balik ke waktu kecil nih ya. Sebelum sekolah tepatnya saya ingat banget. Dulu saya sering dipanggil sama kakak saya, sama teman-temannya kakak saya. Karena saya waktu itu kecil, mungkin putih, terus montok gitu ya. Kayak sekarang juga orang masih lihat saya gemuk, kadang-kadang kurus, kadang-kadang gemuk. Tapi yang pasti saya ingat banget waktu kecil saya sering dipanggil dengan istilah Donto. Waktu itu saya kan di Bandung. Jadi istilah Donto tuh ya sama montok sama boto kayak gembrot gitulah gitu loh. Tapi juga sering dipanggil sama mereka Hedot juga, nggak tahu deh kenapa. Mungkin karena saya anak bungsu kali ya. Saya anak bungsu. Saya kebetulan anak bungsu, anak ke-9 dari 9 bersaudara. Kemudian saya lahir di Bandung tanggal 24 Agustus 1968. Kebetulan saya waktu itu masuk SD ikut-ikutan tetangga. Jadi saya tuh ada tetangga ya, temen main tetangga persis ada pintu di Bandung nih ya. Eh, Teman main sehari-hari waktu sebelum sekolah. Nah kemudian teman main saya ini namanya perempuan, namanya Dewi. Dewi ini 1 tahun usia di atas, 1 tahun lebih tua di atas saya. Jadi pada saat dia masuk TK, saya otomatis karena saya belum waktunya untuk masuk sekolah, ya saya kan diem di rumah gitu loh. Terus kadang-kadang ngerasa kesepian. Aduh, walaupun hanya beberapa jam gitu kan, sekolah TK kan nggak lama. Saya kadang-kadang kayaknya kehilangan waktu untuk bermain sama tetangga saya itu kok kayaknya berarti banget gitu. Waduh, gue sendirian nih gitu. Terus lama-lama begitu Dewi masuk ke kelas 1 SD, saya pengen ikutan sekolah juga gitu loh. Walaupun waktu itu umur saya berarti baru sekitar 5 tahun ya. Sebenarnya belum waktunya untuk masuk sekolah dasar pada saat itu. Tapi dipaksain karena saya juga kekeh gitu loh. Ngeyel pengen pengen pokoknya pengen sekolah barengan gitu sama si Dewi. Ya udah, akhirnya daftarin masuk SD BPI di Bandung. Sekolah Dasar Badan Perguruan Indonesia. Itu saya umur 5 tahun dan karena memang mungkin waktu itu saya anak bungsu juga, terus belum terlalu punya keberanian untuk sekolah kali atau apa ya, ngelepas sendiri gitu. Pada akhirnya saya waktu itu punya istilah pembantu di rumah namanya namanya Nong. Binong apa kabar nih, nonton nggak? Waktu itu saya nggak bisa duduk di bangku. Kalau di kelas itu nggak bisa sendirian atau nggak sebangku sama teman-teman saya tuh nggak. Jadi saya tuh selalu satu bangku tuh berdua. Berdua saya ditemani sama pembantu saya itu si Binong itu. Itu satu kuartal pertama berjalan seperti itu setiap hari. Jadi saya nggak boleh ditinggalin. Pokoknya saya duduk, Nong harus ada di pinggir saya begitu. Terus itu selama kelas 1 kuartal pertama, kuartal kedua udah berani dilepas, tapi membantu saya di luar, cuma di jendela dia harus nongol. Jadi saya dikit-dikit nulis gini, kalau nggak ada dikit mewek.
Dan yang pasti ada lagi hal yang menarik, yang unik, nggak bisa dilupain. Saya pernah ngompol di kelas waktu kelas 1 SD. Kemudian juga apa ya? Pernah saya karena waktu itu sampai sekarang saya kan senengnya jajan bakso. Di kantin itu kita makan bakso rame-rame gitu kan. 2 kali tumpah itu baksonya, si mangkok bakso kena baju. Puh, gitu. Wush. Itu yang namanya kuah bakso tuh, waduh, sebaju-baju. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa nangis aja waktu itu. Meratapi nasib, wah, malang banget nasibnya waktu istirahat. Akhirnya mau masuk jam pelajaran lagi habis istirahat. Ya udah, kita minta izin pulang karena bajunya udah hancur banget, banyak sambal, mie bakso, kuah dan sebagainya. Kayak gitu. Cita-cita saya waktu kecil sebenarnya ya sama aja kayak cita-cita anak-anak kecil pada umumnya. Dulu cita-cita kalau ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi insinyur, saya pengen jadi dokter, apalah gitu loh, nggak ngerti gitu, padahal nggak tahu itu insinyur itu apa, dokter itu apa gitu. Jadi saya tidak pernah berpikiran punya cita-cita pengen jadi penyanyi dari kecil tuh, nggak ada sama sekali. Nah kalau waktu SMP ya itu tadi, jadi saya terlalu sibuk sama kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. PKS, marching band, OSIS, itu semuanya pasti setiap hari itu selalu ada yang harus dikerjakan atau selalu ada yang harus diurus. Kalaupun nggak ada yang harus diurus atau nggak ada yang harus dikerjakan, itu pasti pengennya tuh ngumpul aja sama anak-anak. Makanya untuk saya masa SMP itu masa yang paling 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 berkesan deh istilahnya gitu, dari kelas 1, 2 sampai kelas 3 SMP. Kalau nyontek kayaknya semua anak pernah nyontek ya. Baik yang oh enggak juga deng. Saya jadi dulu pernah coba-coba nyontek ulangan. Konyolnya saya udah duduk di bangku paling depan sendirian. Itu ulangan sejarah, saya ingat kelas 2. Waktu itu saya kelas 2 D, ingat banget. Ulangan sejarah. Jadi contekannya itu saya tulis di bangkunya, di bangku saya tulis. Tapi karena pengen ketulis jawabannya jawabannya tuh pengen contekannya saya tulis rapi sekali di meja sampai akhirnya berbentuk seperti buku. Kemudian pada waktu ulangan asik aja saya begini, kertas geser, ada jawabannya, asik geser. Tapi lama-lama nggak sadar kalau ternyata gurunya tuh ada di depan saya. Akhirnya kertasnya diambil dan semuanya gagal hari itu ulangan. Gara-gara saya ketahuan nyontek kayak gitu. Habis itu kapok dah, nggak mau lagi nyontek. Masuk SMA nggak jauh-jauh. Sebenarnya orang tua saya menginginkan saya sekolah di SMA Negeri 5 di Bandung waktu itu. Tapi nggak tahu kenapa saya nggak mau mengenal dunia luar, lingkungan yang luar lagi. Tapi saya tetap melanjutkan ke SMA BPI lagi. Jadi istilahnya waktu itu dibilang kuncen dari SD, SMP sampai SMA saya di BPI terus di Bandung. Rajanya BPI dah pokoknya. Nggak tahu kenapa. Terus saya masuk SMA BPI. Kemudian kegiatan OSIS pada waktu SMA saya tidak terlalu banyak ya. Maksudnya kegiatan OSIS saya tidak terlalu berkecimpung, tapi saya tetap melanjutkan kegiatan PKS-nya, patroli keamanan sekolah, dan juga marching band-nya. Kebetulan marching band-nya juga tergabung di PKS tadi. Itu semuanya sekaligus melanjutkan generasi. Jadi pada saat saya masuk SMA, kebetulan di SMA BPI itu belum ada kegiatan ekstrakurikuler PKS dan juga marching band. Jadi dari SMP saya bawa kegiatan ekstrakurikuler itu ke SMA. Akhirnya di SMA itu juga saya ya jadi komandan lah, jadi apalah kayak gitu. Kemudian selama 3 tahun SMA ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kebetulan waktu itu saya masuk IPS. Pada waktu kelas 2 saya ngerasa banget
teman-teman di kelas nih kok kayaknya kompak banget gitu buat untuk bandel misalnya pagi-pagi misalnya nih, namanya juga kan sekolah di Bandung. Pagi-pagi datang sekolah tiba-tiba hujan besar. Waduh, yang nggak ada kepikiran